Halo keluarga Jahitmart, ketemu lagi sama Filan. Hari ini kita akan bahas konten jahit lainnya. Hari ini menarik banget karena konten kali ini kita akan membahas gimana cara kita menghadapi tantangan saat menjahit, terutama buat kalian yang masih nyari motivasi untuk bisa rajin ngejahit atau untuk bisa lebih mengasah lagi keterampilan menjahit kalian. Tapi biasanya kita sering down ya karena ada aja masalah nih kalau lagi ngejahit, karena kalau ngejahit mulus itu kayaknya mujizat banget gitu ya. Jarang banget, aku pun pribadi jarang banget kalau ngejahit itu bisa mulus banget gitu ya. Jarang-jarang banget. Biasanya tetap ada kesalahan-kesalahan kecil yang harus didedel. Nah, kali ini kita akan bahas permasalahan-permasalahan itu dan gimana cara mengatasinya. Stay tune. Sebagai pemula dalam menjahit, biasanya kita sering mendapatkan tantangan baru gitu ya. Misalnya kalau kita lagi mau naik level ke project jahit lebih susah gitu ya, lebih tinggi lagi, atau mungkin tantangan-tantangan di mana ternyata ngejahit itu ya orang lain kok kelihatannya cepet gitu ya, kok aku lama gitu ya. Ya beda tangan biasanya beda wanginya gitu, tapi bukan berarti kamu nggak bakat, cuman mesti lebih lagi diasah. Jadi jangan khawatir. Nah, di video kali ini aku akan bahas tips dan triksnya gimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan jahit supaya kalian lebih percaya diri lagi dalam menjahit. Tantangan yang pertama ini aku ada catat, yaitu pemilihan pola yang tepat. Apa sih pemilihan pola yang tepat ini? Nah, salah satu tantangan ini adalah yang paling sering dihadapi oleh penjahit pemula gitu ya. Terkadang kita dalam pemilihan pola itu suka mikirnya kejauhan. Suka mikirnya itu ini gini, tapi realisasinya agak sulit gitu ya. Misalnya kalian kalau misalnya belajar desain, kalian di suatu sekolah atau mungkin suatu lembaga kursus, kalian pasti akan diminta coba desainkan sebuah baju. Nah, waktu ngedesainnya wah banget, tapi begitu bikin pola, ini gimana ya cara bikin polanya ya? Nah, itu dia pemilihan pola yang tepat untuk pemula. Tips dari aku adalah pertama, mulailah dengan pola-pola yang masih bisa dijangkau dulu gitu ya. Jangan terlalu pinginnya, pingin bagus-bagus banget, pinginnya bikin rok waktu disuruh bikin project rok, pinginnya tuh yang aneh-aneh, misalnya mermaid dikasih peplum, terus habis itu di bawahnya mau dikasih yura. Jangan. Nanti kalian begitu dijahit, down duluan. Kalau gambarnya kayak gini, gimana cara bikin polanya? Aduh, hitungannya kayaknya susah lagi. Berapa ya bentuk angka ini ya? Pakai bahan sirup bisa kayak? Bisa bikin desain kayak gini. Ketemu susahnya duluan. Lebih baik kalian cari project-project sederhana yang bisa kalian lakukan, bisa dikerjakan dengan waktu singkat, hasilnya jadi, kelihatannya kalian bisa pamer gitu ya. Jadi lebih self rewardnya itu lebih dapat dibandingkan kalian tuh bikin yang susah-susah, ternyata kalian nggak mampu, hasilnya jelek. Hasilnya jelek. Ini kenyataannya guys. Jadi aku tidak mau bermanis-manis ria dan mengatakan jahit itu segampang ini loh, ayo kita semua belajar jahit. Enggak. Kalian belajar apapun pasti akan ketemu susahnya. Mau belajar masak, belajar naik sepeda, belajar bahasa, belajar multimedia gitu ya, macam-macam pasti kalian akan ketemu susahnya. Tinggal gimana caranya kalian nikmatin prosesnya. Tips yang selanjutnya adalah kalian bisa cari-cari nih pemilihan kayak video-video atau tutorial, kalian bisa tanya-tanya ke orang-orang yang lebih sering jahit atau ke guru kalian. Jadi jangan malu untuk bertanya gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tantangan yang kedua, yaitu memotong kain dengan benar. Nah, salah satu langkah penting dalam menjahit adalah pengukuran dan juga pemotongan kain. Mengukur seberapa lebar, seberapa ukurannya, sesuai dengan badan atau enggak, lalu dipindahkan ke pola, lalu gunting kain. Nah, pemotongan kain dan pengukuran ini membutuhkan keahlian yang presisi, yang benar-benar tepat kalau bisa. Jangan sampai meleset-meleset banget. Ya, kalau awal-awal pemula meleset 1 cm, 2 cm masih bisa dipermak. Tapi kalau seandainya melesetnya 5 cm, nah itu PR banget tuh ngerevisinya gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, pastikan kamu punya alat ukur yang tepat, gunting yang tepat, dan bidang jahit yang tepat. Misalnya, kalian membutuhkan meja yang agak luas, kalian sediakanlah meja. Atau mungkin kalian mau ngeguntingnya di lantai, it's okay, tapi pastikan lantainya bersih, tidak ada lubang-lubang gitu ya, biar kalian juga ngegunting kainnya itu nyaman, nggak melukai kaki, lutut, ataupun melukai bahan kalian, merusak bahan kalian. Jadi kalian harus sediakan tempat yang nyaman untuk menggunting kain, baik itu di meja ataupun di bawah.
Yang selanjutnya, sebelum memotong kain, biasa kita mau nandain bahan nih. Nandain bahan pakai kapur atau pakai pensil kaca tuh yang bisa dilepas itu tuh kulitnya gitu ya. Nah, itu kalian harus nandain dengan benar gitu ya. Jangan sampai kalian nandainnya itu asal-asalan. Misalnya kalian nandain pakai pulpen aja atau pakai spidol aja deh, nggak apa-apa deh, yang penting kelihatan. Jangan salah. Memang nanti juga kejahit gitu ya, mungkin ketutupan atau bagaimana. Tapi kalian bayangkan, waktu selesai jahit nggak kelihatan karena dia ada di dalam nih pikir kalian. Tapi begitu selesai dicuci itu pakaian ternyata tintanya luntur, baru kelihatan hasilnya ya. Jadi lebih baik kalian pakai kapur, karena kalau pakai kapur itu dia seiring berjalannya waktu atau kena air sedikit itu dia bisa hilang sendiri. Oke. Selanjutnya, jika kamu ragu, kalau kamu ragu-ragu guntingnya, lebih baik kalian kasih jeda guntingan, jangan kampunya cuma 2 cm. Kasih kampu yang agak besar, 3 cm, 4 cm, kalau bisa 5 cm, kalau kalian punya lebih bahan banyak. Kalau aku pribadi, paling aman biasanya dulu aku diajarin 3 cm. Jadi lebih baik kalian kasih kampu 3 cm. Jadi kalau seandainya kalian kekurangan bahan, mungkin kalian ukurnya itu waktu ngukur terlalu ngepres gitu ya, pingin kelihatan kurus, dikurang-kurangin gitu ya. Terus kalian salah ngukur, nah itu bisa digedein dengan skala lebar yang tadi kalian sisain tuh, yang 3 cm ya. Jadi kalau 3 cm kan depan belakang nanti otomatis kalian ada 6 cm lebih gitu ya. Jadi kalau masih kurang 2 cm, 3 cm, nah bisa diakalin dari kelebihan bahan itu. Yang selanjutnya adalah latihan dan sabar. Kalau lagi ngegunting, sabar ya, jangan diburu-buru. Jangan guntingnya krek, nanti hasilnya nggak halus pinggirannya. Kayak digrogotin tikus lagi pinggirannya, jangan. Gunting pelan-pelan dengan posisi yang benar. Oke, biar bahan kalian yang bagus itu juga hasil jahitnya bagus juga. Tantangan yang ketiga, di sini aku catat adalah menjahit dengan tepat. Nah, menjahit dengan tepat ini adalah tantangan yang lain yang sering dihadapi sama pemula. Kenapa aku bilang jahit yang tepat? Kadang kita pingin bikin shortcut gitu loh, pingin cepet gitu loh. Misalnya kalian lagi ngejahit, misalnya kalau sama guru kalian, ayo dijelujur dulu bahannya. Misalnya kalian jahitnya bahan-bahan yang silky atau bahan-bahan yang tipis gitu ya. Jadi otomatis kalian nggak bisa di-rudder. Kalau di-rudder kan dia geser-geser gitu kan ya bahannya. Jadi otomatis hasil radaran dari polanya itu dia tuh suka kayak nggak sesuai dengan pola yang kita buat. Jadi otomatis guru atau trainer kalian akan minta kalian untuk ngejelujur pelan-pelan. Otomatis itu kan hasilnya lebih lama ya, pengerjaannya lebih lama karena kalian nggak ngeradar. Kalau ngeradar itu kan tinggal serak gitu pakai karbon gitu ya, yang kayak alat radar pizza itu. Tapi kalau ngejahit jelujur itu otomatis span waktunya lebih banyak. Kadang-kadang itu kita pingin cepet ngejelujurnya asal gede-gede gitu, yang penting kejelujur. Tapi kalau misalnya itunya gede-gede, rongganya gede-gede, otomatis ukuran polanya itu nggak presisi, tidak sesuai. Otomatis jahitan kalian juga nanti hasilnya nggak sesuai. Jadi jangan heran kalau seandainya nanti kok teman kamu bikin pola sama, penghitungannya dengan kamu, ukurannya sama, standarisasinya sama. Misalnya kalian pakai pola standar Asia yang SML gitu, kok dia M, aku M, kok bentuknya beda. Nah ini dia, bisa jadi kamu ada kesalahan dari pemindahan polanya, dari jahitnya kurang tepat juga. Selanjutnya adalah pemilihan teknik menjahit yang tepat. Jadi kalau kalian bikin proyek sesuatu gitu, kalian harus sesuaikan dengan tekniknya. Seperti yang aku bilang tadi, kainnya. Sesuaikan dengan kainnya. Kalau misalnya kainnya yang kayak brokat-brokat atau tool-tool yang French tool buat bikin kebaya, ya otomatis kalian nggak bisa ngeradar seperti yang aku bilang. Kalian harus ngejelujur. Jadi jelujur dengan benar. Lalu kalau seandainya ngejahit bahan-bahan yang kayak kebaya gitu, kalian bisa akalin dengan teknik yaitu dikasih kertas di bawahnya. Bisa kertas minyak atau kertas koran gitu ya. Jadi waktu ngejahit itu bahannya tuh nggak goyang-goyang. Nah ini menentukan banget hasil jadi dari bahan kalian, dari baju kalian. Kalau kalian menggunakan teknik yang tepat. Makanya kenapa baju-baju desainer yang menggunakan teknik yang tepat, yang dijahit dengan tenaga profesional yang sudah mengerti tekniknya itu, hasilnya lebih bagus. Jadi supaya kamu bisa profesional juga, yuk bareng-bareng kita cobain teknik yang benar dari awal supaya bisa kebiasaan terus. Oh iya, memang mesti pelan-pelan. Jadi kalian bisa ngelatih sabarnya kalian, tekunnya kalian juga. Terus selanjutnya kalau seandainya kalian merasa menjahit dengan tepat itu sulit, takut salah nih, kainnya mahal kak, aku beli ratusan ribu semeter. Bisa jadi kalian mendingan kalian cari bahan belacu dulu, kalian jahit ke sampel. Kalian bikin
bikin apa ya namanya ya, contoh awal dulu. Jadi kalian latihan jahit dulu di bahan belacu yang murah. Kalau rasanya kalian udah pede, kalian bisa pindah ke bahan aslinya. Tantangan yang keempat di sini aku catat adalah mengatasi kesalahan dan penyesuaian. Ya, mengatasi kesalahan dan penyesuaian yang aku maksud adalah setiap jahitan yang kita kerjain bisa jadi hasilnya nggak sempurna. Kadang-kadang kita pingin tuh pola jahitan itu pas gitu. Kalau misalnya bentuknya kotak-kotak tuh jahit kalian, nggak pas, kok kayaknya gimana gitu, pingin disempurnain. Itu sebenarnya bagus niat kayak gitu, tapi tetap aja lebih baik kalian apresiasi apa yang udah kalian buat gitu. Jangan merasa, oh jahitan aku jelek, jahitan aku kurang bagus, aku nggak pede pakainya. Nggak apa-apa, itu namanya proses. Jadi kalian nikmati aja hasilnya kayak gimana. Nanti next project kalian ada kesempatan lagi bikin lagi lebih bagus lagi, kasih desain dekoratif baru. Misalnya kalian masukin kantong, kalian masukin pita, tambahin ornamen lain supaya hasil jahitan kalian bisa up level lagi. Tips yang terakhir dalam mengatasi kesalahan dan penyesuaian dari tantangan keempat ini adalah teknik unpicking atau ngededel. Jadi kalau seandainya kalian salah waktu ngejahit gitu ya, jangan merasa down lalu malas ngededel. Lalu abis itu udah saya nggak mau ngejahit lagi gitu loh. Itu namanya proses kan ya. Jadi lebih baik ya, kalau inilah keuntungannya kalau kalian belajar jahit. Aku pernah cerita juga di konten-konten sebelumnya, kalau misalnya ngejahit itu, bikin project jahit itu tidak ada yang namanya gagal guys. Ya, jadi kalian bisa revisi gimana caranya. Kalau seandainya kalian salah jahit, kalian bisa dedel lalu dijahit ulang. Atau seandainya kalau kainnya udah keburu robek, kalian dari pola, kalian bisa gunting bahan baru, bagian itunya aja. Karena kan nggak mungkin robeknya besar banget. Atau mungkin kalian kalau punya trainer, biasa trainernya kalian atau gurunya kalian, itu punya solusi gimana caranya ngakalin bahan yang sobek itu. Ya, nanti mungkin aku akan bikinkan konten juga gimana cara kita ngakalin kalau seandainya kita punya project jahit, misalnya bagian furing nih, kegunting, nggak sengaja, dikit doang sih. Gimana ya cara ngakalinnya, itu ada tipsnya. Nanti mungkin ada di konten yang selanjutnya kalau kalian minat. Coba kalian bayangkan kalau seandainya kalian itu belajarnya masak. Misalnya kalau masakan itu udah gagal nggak bisa dibalikin lagi. Beda sama ngejahit baju. Kalau ngejahit baju itu nggak ada yang namanya kata gagal. Kalau revisi banyak, tapi kalau gagal jarang. Kalau masak itu bisa gagal. Udah gagal, masakannya udah keburu gosong, nggak bisa balik lagi kan. Kalau misalnya nasi udah jadi bubur, nggak bisa balik lagi jadi nasi. Nah, inilah keunggulannya kalian belajar jahit. Jadi nikmatin aja prosesnya. Nah, itu dia beberapa tantangan umum yang biasanya dihadapi oleh penjahit-penjahit pemula. Bahkan untuk penjahit-penjahit profesional, masih ketemu kok drama-drama kayak gitu. Kadang-kadang ketemu customer, aduh tiba-tiba ganti desain. Atau mungkin nanti tiba-tiba, customernya kurusan karena mau mendekati hari wedding. Otomatis kita mesti permak semua itu baju yang ada payet-payetannya. Dramanya selalu ada kalau dunia jahit itu. Jadi kalian nikmatin aja. Jadi drama-drama itu bukan berarti kayak hambatan. Sebenarnya cuman memang harus kalian lalui aja setiap hari gitu ya. Karena dunia jahit memang seperti itu. Karena tidak ada yang namanya gagal di dunia jahit. Seperti yang aku bilang, kalau revisi banyak. Oke. Nah, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang lagi belajar jahit atau yang lagi nyari motivasi kembali untuk menjahit. Jadi jangan menyerah. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, mencoba project-project baru, karena semakin kalian cobain project, selain kalian dapat hasil-hasil yang lain gitu ya, kalian lebih pede lagi, lebih seneng lagi gitu ya, ada manfaat terapi psikologisnya juga gitu, seneng gitu ya, karena kalian, ternyata aku berhasil gitu ya. Jadi kalian terus aja cobain gitu, karena pasti kalian nanti akan jago juga. Nggak ada penjahit yang begitu jahit sebulan 2 bulan langsung jago. Rata-rata penjahit itu kalau jago itu udah hitungan 7 tahun, 10 tahun ngejahit. Nah, itu baru disebut expert jahit. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian bisa follow dan juga DM kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut mengenai mesin jahit, alat-alat jahit, atau mungkin konten-konten jahit lainnya. Oke, lalu untuk pertanyaan-pertanyaan personal seperti perbandingan mesin atau perbandingan harga dan bla 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 yang sifatnya cukup riskan, kalian bisa DM aja ke IG-nya Jahit Mart supaya bisa aku jawab secara pribadi. Oke. Ingat kalau mau beli peralatan jahit, Jahit Mart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye.